Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek cerah di Indonesia. Sektor ini bahkan akan semakin strategis karena berpeluang besar untuk lebih berperan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia atau SDM di perkebunan kelapa sawit menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja ini adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas dan memberikan harapan yang baik pada calon tenaga kerja tersebut untuk membuat lamaran kerja guna bekerja pada instansi atau perusahaan tersebut. Nah, tujuannya dari pengadaan tenaga kerja ini seperti menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat, kemudian agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan, kemudian untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, kemudian untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, kemudian juga untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Kemudian adapun dari fungsi-fungsi perencanaan, salah satunya seperti fungsi perencanaan planning. Nah, yaitu adalah proses yang menyangkut upaya mengantisipasi kemungkinan di masa yang akan terjadi dan mampu merancang keputusan-keputusan yang mendasar dalam penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Nah, kemudian macam-macam perencanaan ini ada juga dibedakan berdasarkan waktu, seperti perencanaan jangka panjang yang lebih dari 10 tahun, kemudian jangka menengah 5 tahun, kemudian jangka pendek itu sekitar rutin atau dalam periode 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, di mana proses penempatan dan pengaturan tugas-tugas pokok setiap lini organisasi yang efektif, efisien, dan produktif. Nah, adapun fungsi dari pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat, terarah pada satu tujuan. Ada 3 hubungan dasar dalam hubungan formal yang dikemukakan oleh ilmuwan Pahan pada tahun 2011, yaitu tanggung jawab dari setiap anggota perkebunan, wewenang atas peran dan dalam perkebunan, kemudian pertanggungjawaban kepada pihak atas kinerjanya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah fungsi pengarahan atau actualing, yaitu proses penggerakan dan pengarahan seluruh aspek manajemen yang meliputi kepiawaian dalam mobilisasi SDM secara optimum, termasuk kemampuan teknis dalam mengoperasionalkan unsur-unsur manajemen untuk mencapai sasarannya sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha dalam organisasi, di mana actualing ini artinya adalah menggerakkan orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Kemudian yang terakhir ini adalah fungsi pengawasan atau controlling, yaitu suatu proses yang memastikan dalam pengadaan kualitas, kuantitas waktu, dan biaya terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung maupun pekerjaan yang telah dikerjakan. Nah, dalam tahap pengendalian perkebunan terarah pada perbandingan perencanaan ini yang ditetapkan dengan membandingkan hasil yang dicapai. Dengan demikian, suatu perkebunan kelapa sawit itu
perlu melakukan hal-hal yang seperti menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi yang dicapai, misalnya dari pencapaian tahun sebelumnya dengan tahun ini, dan begitu pun juga seterusnya dari periode panen sebelumnya hingga periode panen saat ini misalnya. Kemudian mengukur prestasi kerja perkebunan kelapa sawit tersebut. Kemudian juga menentukan apakah prestasi kerja memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi dalam setiap perusahaan itu tentu memiliki standar-standar yang harus dicapai. Kemudian mengambil tindakan korektif untuk semua sisi internal dan eksternal, yaitu adanya sesuatu yang harus dikoreksi dari berbagai tindakan-tindakan yang telah diambil itu. Kemudian meneliti secara detail pada bagian keuangan, pemasaran, produksi, dan personelia. Dan ini dikutip dari seorang ilmuwan Pohon 2011.